Bicara mengenai kepemimpinan, itu ada dua teori besar. Pertama, mereka yang beranggapan bahwa pemimpin itu sebenarnya dilahirkan. Ya nggak salah ya, raja-raja, nabi, itu orang-orang besar biasanya dilahirkan. Artinya ada kehendak yang di atas, atau mungkin para dewa kalau orang-orang Yunani. Jadi ada orang-orang berkekuatan super yang punya kelebihan-kelebihan, punya galur murni, keturunan, elit, atau mungkin kasta tertentu, ningrat. Kalau orang Sunda bilang tereh. Jadi ada darahnya yang memang tertentu. Nah, kita tidak bisa menyalahkan. Nah, yang kedua, pemimpin itu dibentuk, diciptakan, dilatih, di-create, dibuat dalam satu sistem kepemimpinan, leadership program. Apakah benar pemimpin itu hanya bisa dilahirkan? Kalau saya sendiri, menurut saya tidak sepenuhnya benar. Mungkin benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Artinya mungkin ada orang-orang yang memiliki bakat tertentu, kepemimpinan sejak lahir. Ada juga berasal dari keluarga-keluarga yang memang punya ayah atau ibu yang memang punya kebiasaan untuk memimpin. Maka itu akan diturunkan kepada anaknya. Jadi siapa tahu anaknya itu biasa-biasa saja, tapi lahir dalam keluarga yang sudah ada tradisi kepemimpinan yang bagus ya. Misalnya nih, lahir dari keluarga orang berada, tapi setiap saat ayahnya, ibunya melatih dia untuk mandiri. Di satu sisi lain misalnya ada anak yang sama-sama anak orang berpunya, tapi dimanja. Mobil kasih yang paling bagus, uang jajan berlebihan gitu kan. Ya, tidak dilatih untuk menjaga dirinya. Akhirnya si anak tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, jadi menurut saya dengan teori modern sekarang ya, di mana bahwa setiap orang itu mampu dimaksimalkan potensinya sampai limitnya, saya lebih setuju teori yang kedua, bahwa sebenarnya pemimpin itu bisa diciptakan dengan metode pelatihan, training, dan ekosistem yang mumpuni. Bagaimana cara menciptakan kepemimpinan yang efektif gitu? Ya tentu kualitas pemimpinnya dulu, itu yang paling utama. Bagaimana kita bisa melatih kualitas seorang pemimpin, dia lebih punya teladan yang baik. Artinya dia bisa mengubah dirinya sendiri dulu gitu. Kalau dalam istilah anak santri itu ibda binafsik, mulai dari diri sendiri dulu. Orang yang mampu merubah dirinya sendiri, itu otomatis ketika dia jadi seorang ketua kelas di kelas ya, maka anggota kelasnya akan lebih mudah mengikuti. Seorang kakak dengan adik-adiknya, dia lebih rajin cuci piring di rumah kalau habis makan ya. Ada yang ada kotoran di lantai, dia langsung ngepel. Terus kalau ibunya mau nyuruh beli ke pasar apa gitu, barang-barang kebutuhan dapur, dia lebih inisiatif. Otomatis pasti adiknya berlomba-lomba untuk meneladani kakaknya. Dan kakaknya bisa begitu kenapa? Biasanya ada sosok ayah, bunda yang juga sikapnya melayani. Itu otomatis tuh. Tapi kalau teladan itu kurang, itu sulit. Jadi buat saya pertama adalah faktor pemimpinnya dulu, keteladanan ya. Nah setelah itu lebih gampang ya. Ya kita bisa membuat sistem yang lebih baik ya. Ada misalnya sistem carrot and stick. Jadi demosi, promosi itu kalau sudah bicara sistemnya gitu. Yang paling penting adalah membentuk atau mencari atau menjadikan pemimpin berkualitas, maka insya Allah kepemimpinan yang dihasilkan juga akan bagus. Sebenarnya nih keluarga, konsep keluarga itu adalah unit masyarakat yang membentuk pemimpin itu dari keluarga awalnya. Pernikahan itu sebenarnya sejatinya adalah dari seorang leader existing yang sudah proven, yang sudah membentuk keluarga, dia menyerahkan anak gadisnya ke pemimpin selanjutnya. Makanya di akad di pernikahan yang tanda tangan itu adalah calon mertua laki-laki atau wali kepada calon menantu laki-laki. Itu dua pemimpin. Jadi pertama pemimpin yang sudah terbukti berhasil membentuk keluarga puluhan tahun, dia punya anak gadis misalnya 20 tahun. Ya, di situ ada mas kawin, ada akad, ada perjanjian untuk melayani sepenuh hati ya kan, untuk hidup ya, untuk mendapatkan rezeki yang halal dan sebagainya. Itu adalah akad.
berjanji untuk menjaga anaknya itu. Nah itu adalah proses pertama, bahkan belum terbentuk keluarga. Jadi ini sangat luhur sekali. Keluarga itu fondasi menurut saya, fondasi dari kepemimpinan masyarakat dan bangsa kalau lebih besarnya lagi. Maka keluarga itu sangat signifikan. Gitu. Lahirlah nanti anak keturunan. Ya. Kalau anaknya 1, 2, 3 itu udah jadi satu sistem sosial yang cukup lengkap sebenarnya. Di situ juga ada biasanya ibu ya, ibu itu mengatur keuangan biasanya. Ayah bisa mencari nafkah. Ya, terus ada kebutuhan. Kebutuhan itu pasti lebih banyak dibanding harta yang ada nih, resource, terus di manage. Di situ butuh kepemimpinan. Terus bagaimana bisa menyelesaikan konflik? Bagaimana menyelesaikan tradisi-tradisi yang baik dalam keluarga? Itu butuh kepemimpinan. Ya. Disitulah anak belajar bagaimana ayahnya memimpin, memberikan contoh. Ibu. Ada beragam gaya atau style memimpin. Jadi setiap orang itu dengan karakter masing-masing punya gaya kepemimpinan yang menurut dia nyaman. Ada yang lebih otoritatif. Otoritatif itu bukan otoriter ya, tapi memberikan otoritas kepada orang-orang di bawah dia. Tinggal dia pegang. Plan do check act-nya, PDCA-nya udah jalan. Misalnya seorang camat dibantu oleh tim, dia untuk mengelola desa-desa atau kelurahan yang di bawahnya, dia memberikan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada desa-desa yang dia pimpin. Jadi dia tinggal cek aja parameternya. Dia tinggal dirapat, tinggal tanya, terus tinggal dievaluasi. Itu otoritatif ya. Ada lagi yang otoriter. Nah, otoriter ini somehow ya, dalam beberapa model, misalnya memimpin pesantren, memimpin lembaga, itu kadang-kadang memang harus otoriter. Karena apa? Karena yang dipimpinnya ya lagi belajar gitu kan, atau belum dewasa misalnya, membutuhkan hal-hal yang sifatnya kaku. Kalau dilawan, ya sanksi. Ada lagi yang sifatnya demokratis. Demokratis ini keputusan-keputusan yang diambil itu memperhatikan dari orang-orang yang dipimpin. Misalnya begini, seorang ayah berdiskusi dengan anaknya. Misalnya dia punya beberapa anak. Anaknya mau masuk kuliah. Itu pasti ada dialog tuh. Kalau bapak yang otoriter, karena gua dulu nggak sempat masuk ke ITB misalnya, dipaksain anaknya harus ke ITB. Padahal anaknya senangnya misalnya kampusnya lebih dekat-dekat rumah. Misalnya rumahnya di Jakarta. Senangnya ke UI aja. Karena ada banyak pertimbangan. Tapi kalau bapak yang otoriter, dia akan memaksakan. Dan alasan-alasannya itu sulit untuk dipahami oleh anaknya. Tapi kalau pemimpin yang demokratis, dia akan bertanya ke anaknya. Nanti argumennya diadu gitu, mana yang lebih masuk akal. Bisa jadi bapaknya yang benar, mungkin ngelihat bakat anaknya. Jadi mungkin ke ITB ada alasan-alasan lain, ada alasan historis, ada alasan mungkin kosnya lebih murah karena di sana misalnya ada saudara, jadi bisa tinggal di dekat saudara. Sementara di Jakarta misalnya, walaupun tinggal di sekitar kampus di Jakarta, tapi ternyata kosnya lebih tinggi dihitung-hitung. Nah ini by data, gitu. Demokratis. Ada lagi yang pseudo demokratis misalnya. Sepertinya seolah-olah demokratis. Misalnya begini, si bapak nanya nih ke anak-anaknya, nanti mau kuliah di mana. Tapi pada akhirnya keputusan bapaknya yang menentukan. Dan kadang-kadang nggak ada hubungannya dengan pertanyaan atau dialog. Jadi seolah-olah demokratis, tapi sebenarnya keputusannya otoriter. Nah jenis-jenis kepemimpinan ini tidak ada yang ekstrim, ada yang otoriter banget, ada yang demokratis banget, nggak ada. Dalam kenyataannya pasti ada porsi masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Jadi tergantung dari situasi dan kondisi. Dan ini biasanya tergantung kecerdasan dari satu komunitas itu ya, civil society yang ada, atau kualitas pemimpinnya. Nah kita bisa mencontoh lah dari banyak presiden ya, Indonesia udah beberapa kali ganti presiden, dari Pak zaman Bung Karno, Pak Harto, kita bisa mencontoh mana yang kelebihannya di mana, dalam situasi seperti apa, kekurangannya apa. Dan kita bisa meniru, meneladani dalam kapasitas kita memimpin di skala-skala yang lebih kecil.
Dari beragam tipe kepemimpinan tadi, model-model kepemimpinan tadi, itu tentu ada yang pas atau tidak pas dalam satu komunitas. Nah begitu juga kalau kita bicara tentang desa atau perdesaan. Masyarakat desa kan umumnya biasanya ada tokoh dianggap punya kekuatan lah tertentu. Entah karena desa itu biasanya dibentuk dari 1, 2, 3 keluarga yang beranak pinak gitu kan. Jadi ini yang ditokohkan satu orang mungkin yang paling senior gitu. Bisa jadi. Atau mungkin ada tokoh yang sentral yang membentuk desa itu menjadi lebih maju misalnya. Jadi tokoh masyarakat ya. Ada juga misalnya tokoh agama yang karena dia mampu untuk menjadi guru di situ gitu ya. Karena dia yang menjadi tempat bertanya ya. Di desa itu kan biasanya akses pendidikan, akses informasi itu lambat. Ada 1, 2 orang yang terpelajar itu menjadi bahan untuk orang bertanya ya, orang-orang kampung bertanya apa saja kadang-kadang karena terbatasnya akses ya. Maka tokoh-tokoh utama ini menjadi true leader, pemimpin sebenarnya. Jadi yang menentukan hajat hidup orang kampung itu pemimpin-pemimpin yang sudah ada ini. Gitu. Nah, bagaimana kepemimpinan yang cocok di desa yang sudah ada terbentuk seperti itu? Nah, memang jadi tantangan tersendiri ini. Nah, yang paling penting apabila kita masuk dalam ekosistem yang sudah seperti itu adalah bagaimana mengkomunikasikan pemimpin-pemimpin tadi, tokoh-tokoh tadi yang berbeda cara pandang, berbeda perspektif untuk disatukan, untuk dipertemukan. Makanya biasanya di desa yang baik, di desa yang bagus, yang civil society-nya sudah jalan, itu sudah ada forum rebuk desa gitu ya. Jadi ada satu lembaga musyawarah ya, lembaga masyarakat desa untuk dia bertukar pikiran. Kadang-kadang di balai-balai tertentu gitu sambil ngopi-ngopi, orang-orang tua ini sambil main catur ya. Kelihatannya informal, tapi padahal yang dibicarakan adalah problem-problem keseharian masyarakat gitu. Nah, desa sudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah melalui leaders forum. Itu sebutnya kalau dalam bahasa manajemen itu leaders forum gitu. Forum kepemimpinan sebenarnya. Tapi kita tidak melihat itu seperti sesuatu yang serius ya. Jadi dilakukan dengan santai gitu. Melalui kesepakatan-kesepakatan informal itu sebenarnya kita bisa mengambil keputusan-keputusan strategik di sebuah perdesaan gitu. Tipe kepemimpinan yang cocok adalah ya yang benar-benar melihat pola natural desa tersebut untuk diambil sehingga itu menghindari konflik. Biasanya desa menghindari konflik ya, untuk diambil saripatinya mana nih, habis itu keputusannya baru dijalankan gitu. Pemimpin itu sejatinya adalah dia punya beban tanggung jawab yang besar. Nah, bagaimana cara menyelesaikan tanggung jawab yang besar itu? Dia membentuk tim. Jadi ada orang-orang di sekelilingnya, ada orang-orang di bawahnya, ada struktur. Nah, bagaimana struktur itu berjalan? Bagaimana orang-orang di sekelilingnya itu bisa menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada dirinya itu adalah bagaimana cara mendeliver tanggung jawab, bagaimana memberikan perintah, bagaimana berkomunikasi. Nah, itu ada seni, ada cara. Jadi pemimpin yang baik akan pertama berkomunikasi yang baik. Tahu nih bagaimana meminta tanpa memaksa, menyuruh tapi seperti persuasi ya caranya. Jadi dia paham banget cara yang efektif untuk menggerakkan organisasi yang dia pimpin. Teman-teman mungkin bagaimana menjalani kehidupan di dalam keluarga bisa paham bagaimana ayah kita dulu, ibu kita memerintah. Terus kita bandingkan dengan keluarga yang lain. Nah, di situ ada corak, ada perbedaan. Ayah ibu yang efektif dalam mendeliver tugas, wah kok di keluarga si A kalau disuruh pekerjaan tertentu, oh anak-anaknya cepet banget nurutnya ya. Nah, itu kan menjadi rahasia tuh, bisa dipelajari. Biasanya karena tadi ya keteladanan. Jadi perlu juga tuh. Yang kedua, mungkin si bapak itu ketika memberikan tugas itu clear sekali tugasnya, harus ngapain,
kapan menyelesaikannya, caranya bagaimana, target selesainya apa. Jelas gitu. Kalau gagal harus ngapain. Terus yang ngerjain kakak, adik, atau anak yang di tengah misalnya. Boleh bersama-sama nggak sih ngerjainnya gitu. Itu detail, sedetail mungkin. Dan biasanya juga mendampingi. Jadi kalau ada problem dari orang yang dipimpin, itu si pemimpinnya bersedia untuk mendampingi, mengasistensi, menjadi coach. Jadi dia bukan sekedar bos gitu, tapi benar-benar true leader, benar-benar pemimpin sebenarnya. Dia memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh yang dipimpin. Semakin punya kekuatan kepemimpinan, maka semakin baik tugas itu terdeliver. Sehingga beban yang dibebankan kepada, atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pemimpin itu, kalau dia punya 5 divisi yang harus di deliver, yang harus dibagi-bagi, itu pada akhirnya menjadi utuh, jadi sebuah tanggung jawab yang perfect, yang hebat. Dalam dunia pendidikan, Indonesia punya tokoh pahlawan, namanya Ki Hajar Dewantara. Beliau mengajarkan 3 konsep kepemimpinan yang dipakai oleh sekarang Kemendikbud ya. Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di depan memberikan keteladanan, di tengah memberikan contoh dan dengan karya, di belakang menyemangati. Nah, yang terakhir ini dipakai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sekolah-sekolah ya, dengan logonya Tuturi Handayani. Anak-anak sekarang nih secara umum ya, karena banyak saluran digital yang visual gitu, rata-rata ingin tampil ke depan aja gitu. Jadi ingin jadi artis, ingin jadi selebritis, ingin banyak-banyak followers karena ingin diikuti. Padahal Ki Hajar Dewantara mengajarkan keteladanan gitu. Leader creates leaders, but celebrity only creates fans. Jadi pemimpin akan menghasilkan pemimpin lagi. Nah, kalau artis, selebriti, dia menghasilkan fans, likers, and haters. Jadi kalau ada orang yang ya dia merasa bahwa dia pemimpin, tapi dia menganggap bahwa orang yang mengkritisi dia sebagai haters, dia bukan pemimpin tuh. Sebenarnya dia merasa sebagai artis, sebagai selebritis. Jadi orang harus setuju terus dengan dia. Orang harus mengikuti terus dengan dia. Padahal kepemimpinan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara bukan begitu. Yang namanya pemimpin ya memang menderita, kalau istilah Agus Salim, ya Ki Haji Agus Salim ya, pahlawan. Pemimpin itu jauh lebih menderita, lebih sulit karena apa? Harus berempati terhadap banyak orang yang dipimpinnya. Harus merasakan. Kalau rakyatnya makannya misalnya cuman 1 piring sehari, dia mungkin harus bisa merasakan itu. Atau mungkin nggak makan sama sekali, karena banyak rakyatnya nanti yang kelaparan. Sampai seideal itu ya, tentu sulit ya zaman sekarang. Tapi di situ menggambarkan bahwa dia bisa berempati terhadap rakyat yang dipimpinnya, orang yang dipimpinnya. Nah, problem sekarang ini dengan teknologi digital, ya, orang makin visual, orang ingin tampil ke depan, ingin jadi panggung, ingin cari panggung. Seolah-olah itulah pemimpin, padahal itu bukan pemimpin, itu menjadikan dia selebriti. Jadi hanya tampil ke atas panggung. Belum tentu menjadi true leaders, menjadi pemimpin yang efektif. Jadi konsepnya Ki Hajar Dewantara ini sangat komprehensif sekali. Dan walaupun bahasanya kuno gitu, tapi sangat kontekstual dengan zaman sekarang dan yang akan datang. Konsep pemimpin melahirkan pemimpin itu artinya pemimpin itu sebenarnya adalah orang yang berhasil dipimpin dulu gitu, atau berhasil mengikuti dulu. Jadi ada istilah dalam bahasa Inggris, ada leadership, kepemimpinan, ada followership. Ya ini kira-kira seni untuk mengikuti gitu, seni untuk meniru. Kalau leadership itu di atas memimpin supaya orang mengikuti direction dia, mengikuti arahan dia, mengikuti perintah dia. Followership ini adalah seni bagaimana menjadi anak buah, menjadi orang yang dipimpin, mendefinisikan tugas-tugas dari pimpinan,
mengejawantahkan di lapangan, membuat laporan kepada pimpinan. Karena konsepnya pemimpin melahirkan pemimpin lagi, maka orang yang dipimpin ini nanti akan jadi pemimpin berikutnya, menggantikan. Yang digantikan akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Maka seyogyanya orang-orang itu belajar juga sebelum menjadi pemimpin, belajar menjadi orang yang dipimpin. Jadi sebelum jadi pimpinan belajar jadi bawahan. Sebelum jadi guru belajar jadi murid. Sebelum mengajar ya banyak-banyaknya belajar. Contoh lain misalnya sebelum kita menulis buku, biasanya orang kutu buku, banyak membaca buku. Jadi selalu mulainya dari bawah dulu. Mulainya dari yang paling level mendasar dulu. Jiwa seorang pemimpin itu ketika dia sendirian, berada dalam keluarga, berada dalam skup lingkungan terkecil, berada di dalam bisnis atau kantor tempat dia mencari nafkah, atau berada dalam skala komunitas yang lebih besar di keumatan, ya, di organisasi, itu biasanya konsisten. Saya selalu menggunakan 3. Well think, berpikir baik, well learn, belajar baik, dan well train, terlatih. Jadi seorang pemimpin yang baik, misalnya gini, pemimpin ini dia selalu mengajarkan kepada anak buahnya untuk tidak buang sampah sembarangan. Maka ketika dia bawa mobil sendirian pun dia nggak akan pernah buang sampah ke luar jendela mobil. Pasti di dalam mobilnya ada tong sampah. Sehingga ketika ada anak buahnya naik mobil ini bareng sama dia pasti tahu nih, si bapak ini bersih nih. Karena di kantor suka merintahin begitu. Jadi itu sudah jadi kebiasaan, jadi habit dia. Sebelum dia memerintahkan kepada orang, dia memahami dulu nih. Terus dia belajar dan itu dilatih. Sehingga itu menyatu tuh, satu kata dan satu perbuatan. Jadi sinkron tuh. Nah, ini yang dimaksud dengan bagaimana memimpin dalam keseharian sebenarnya adalah bagaimana menyatukan antara hati, kata, dan perbuatan. Bagaimana mensinkronkan di lingkungan manapun orang itu tidak jauh berbeda. Ada satu materi yang saya ingat sekali dari Prof. Renal Kasali, yaitu change management. Salah satu yang saya ingat adalah yang paling berkesan ya. Seberapa jauh pun engkau melangkah, kalau salah arah, maka balik arah. Itu change management. Nah, seorang pemimpin di sebuah desa, ketika misalnya dia melihat desa ini makin terpuruk, ya, misalnya gara-gara ada industri, ya, ada perubahan sosial, ya, ibu-ibunya atau para perempuan jadi buruh pabrik, sementara yang laki-laki diam di rumah mengurus anak, ya, yang biasanya nggak pernah menanak nasi jadi menanak nasi itu. Terus anak-anak yang masih kecil yang harusnya dapat ASI akhirnya pakai susu sapi. Padahal 2 tahun pertama itu sangat kritikal misalnya. Si orang ini, si pemimpin desa ini ngerti, orang yang terpelajar gitu. Nah, dia harus menangani problem sosial karena ada perubahan tadi dengan solusi-solusi dengan cara yang kreatif bagaimana mengatasi ini gitu. Mungkin dia akan mitigasi dulu tuh. Dia akan melihat dulu masalahnya apa ini. Oh, ternyata pabrikan itu menerima perempuan karena pengen gampang aja. Pertama mungkin ya, ini gender ya, tapi kita hadapi aja gitu. Jadi alasan dari HRD-nya mungkin karena kalau kalau perempuan yang direkrut biasanya Pak mungkin ya, itu jarang untuk demo. Terus gampang misalnya dipecah belah. Ya, terus secara fisik juga sulit untuk melawan. Ini kebanyakan orang-orang asing. Nah, karena si pemimpin desa ini ngerti banget, dia berkomunikasi dengan orang pabriknya, ya, dengan pimpinannya, bahkan mungkin dengan ownersnya yang dari Korea, dari India. Pak, Bu, kalau begini terus, Anda tidak akan sustain bisnisnya. Karena apa? Laki-laki kami di sini akhirnya diam di rumah. Kalau nggak jadi tukang ojek. Bagaimana kalau setengahnya tetap deh laki-laki dari kita? Nanti kita bikin lembaga deh, pelatihan misalnya, atau pemahaman. Ya, karena ini saling menguntungkan ya tidak boleh ada demo. Terus misalnya ada aturan-aturan yang ketat, ya, yang disepakati. Sehingga desa menjadi hub
yang membantu komunikasi, jadi seperti tripartit. Nah ini kalau orang yang pinter dan dia mau bertanggung jawab terhadap desanya, dia akan melakukan langkah-langkah strategis, jadi komunikasi. Nah itu contoh bagaimana si pemimpin tadi melayani desanya, karena dia seorang pemimpin, seorang terpelajar, ya, dia melihat bahaya yang akan datang kalau ini dibiarkan. Dia bisa merubah satu keadaan yang karena ada faktor eksternal tadi, tapi di sisi lain warga desa butuh pendapatan, pencaharian dari industri tadi, tapi di sisi lain dia melihat ada culture shock. Jadi ada tekanan budaya, perubahan yang secara kultur, ya, secara fitrah itu melawan gitu, dan dia akan paham bahwa ini akan merusak masa depan generasinya gitu. Dia bisa membayangkan kalau 10 tahun pertama ya mungkin gak ada masalah, tapi anak-anak ini akan besar, gizinya nanti akan kurang ya, karena tidak mendapatkan ASI. Terus kebutuhan batiniahnya anak-anak ini akan tidak terpenuhi ya, karena seorang ayah memang tidak bisa seperti ibu kasih sayangnya. Sementara ibu yang punya kelebihan ini malah setiap pagi harus ke pabrik ya, menjalankan mesin segala macam ya. Ini ada shifting yang luar biasa gitu. Jadi dia bergerak untuk menggerakkan masyarakat gitu. Nah kita butuh orang-orang seperti ini, orang-orang yang peduli seperti ini untuk mengatasi perubahan-perubahan ini, tapi disesuaikan dengan fitrah masyarakatnya ya, sesuaikan dengan struktur kebiasaan masyarakat yang luhur ya, kearifan lokalnya, tapi juga dengan memberikan solusi yang win-win solution. Terus cara dia menjalaninya dengan melayani kebutuhan kedua belah pihak. Saya kira ini yang harus diciptakan lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin seperti ini. Setelah mengetahui bagaimana kepemimpinan itu terjadi, efektivitasnya bagaimana, pembentukan kepemimpinan mulai dari keluarga, terus apakah itu diturunkan atau diciptakan, akhirnya kita bisa memahami bahwa ya, kepemimpinan efektif itu adalah keteladanan. Dan setiap orang adalah pemimpin. Setiap orang punya beban kepemimpinan. Minimal memimpin dirinya sendiri. Otak, ya, pikiran, anggota tubuhnya, hasratnya, keinginannya, itu dia harus memimpin. Begitu banyak orang yang tidak mampu memimpin satu keluarga, satu komunitas, satu perusahaan, satu lembaga, karena simple, dia kerepotan memimpin dirinya sendiri. Maka faktor yang paling utama adalah bagaimana orang bisa berdikari, bisa mandiri, ya, bisa tanpa pengaruh orang lain, dia bisa memimpin dirinya dan berhasil dalam bidang apapun yang dia tekuni. Setelah dia berhasil, dia pasti ada rekam jejak, ya, ada footprint, ada pola-pola yang menurut dia bagus dan dia ajarkan. Sehingga kebiasaan-kebiasaan baik ini ditularkan kepada orang lain. Nah, pembentukan kepemimpinan tadi ya mulai dari sejak dini. Ya mulai dari pembentukan keluarga, setelah berkeluarga nanti punya keturunan, ya, punya kerabat. Nah, dalam keluarga-keluarga itu ternyata kan berkerabat. Itu ternyata kan ada kepala-kepala keluarga ya. Kepala-kepala keluarga itu akhirnya menentukan lagi. Kalau di Arab dulu ada disebut dengan kabilah. Kabilah itu kan ada satu trah, satu garis. Nah dari situ muncul tuh mana yang paling bisa memimpin. Ada Umar bin Khattab, padahal anak kedua, tapi dia bisa memimpin satu kabilah. Karena apa? Karena memang cerdas, karena memang berani. Akhirnya walaupun dia anak kedua dalam satu keluarga Khattab itu klan yang kecil, dia memimpin. Nah, memberikan kesempatan kepada yang muda yang punya kapasitas itu adalah kecerdasan satu komunitas itu untuk memberikan amanah kepada orang yang tepat. Kepemimpinan yang efektif adalah teladan, disesuaikan dengan kapasitas, dan yang paling penting adalah bagaimana bisa mendeliver satu tugas atau satu perintah dengan efektif melalui komunikasi yang efektif.